Greenland sebetulnya udah dari sejak dulu mereka pengen merdeka dari jajahan koloni Denmark. Ya lu bayangin aja, benua Eropa sama Greenland jaraknya jauh. Terus kenapa dia harus jadi budaknya Denmark? Mereka pun pengen merdeka guys. Tapi pada saat yang sama mereka juga lebih gak mau lagi jadi warga negara bagian Amerika Serikat. Jadi betul-betul situasi yang membingungkan lah di sana. Karena memang ada sebagian orang yang pengen memanfaatkan peluang ini buat merdeka dari Denmark. Sama seperti Indonesia zaman dulu. Ada yang sepakat Indonesia jadi budak Jepang. Supaya apa? Supaya bisa bersatu, dapat dukungan, senjata, uang, diplomatis untuk mengusir Belanda. Ya strateginya nanti setelah Belanda dibuang, kita nanti ngelawan Jepang. Strateginya begitulah. Kurang lebih sama yang diupayakan oleh si Greenland ini. Ya kayak orang Indonesia dulu ya, zaman dulu. Perang-perang sampai ngundang Mongolia. Orang Mongolia disuruh berperang buat menggulingkan raja-raja di Jawa. Ujung-ujungnya apa? Ya biar dia jadi raja sendiri. Nanti tinggal Mongolia dibunuh belakangan. Nah itulah yang ingin dilakukan oleh Greenland. Tapi masalahnya Greenland ini gak masuk hitungan Liga Tarkam guys. Liga kampung aja dia gak masuk. Nih Liga pedesaan. Nah, penduduknya cuma 50.000 orang guys. Lebih banyak penduduk di kecamatan di Jakarta dibanding di Greenland. Tapi memang gue salut sama rakyat Greenland guys. Kenapa? Karena udah berulang kali tiap hari mereka itu bikin demonstrasi di depan kedutaan ya, konsulat jenderal Amerika Serikat yang ada di Greenland, di Nuuk. Yang mereka berulang kali bilang kalau Greenland itu tidak untuk dijual. Greenland is not for sale. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that, but right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, will take over Greenland, will take over Greenland. Tapi pertanyaan besarnya guys, ini kalau buat teman-teman sekalian ya, memang kan Donald Trump udah bilang dia mempertimbangkan begitu banyak opsi loh. Opsinya memang ada opsi referendum, ada opsi take over pakai militer, ada opsi beli Greenland dari Denmark. Nah sebetulnya ada opsi terakhir yang sebetulnya bisa dipakai nih sama Donald Trump, yaitu apa? Sogok rakyat Greenland. Sama seperti sebuah negara nih di Asia yang pakai metode itu buat memperluas wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara. Nah Donald Trump juga bisa pakai metode yang sama. Kenapa? Salah satu kelemahan terbesar negara demokrasi adalah suara terbanyak yang menang. Artinya suaranya bisa dibeli. Contoh kayak di Indonesia lah, lu mau pemilihan gubernur kayak bupati kayak atau apa kayak, semua ada yang namanya politik uang. Karena apa? Memanfaatkan celah demokrasi. Apa itu? Suara adalah komoditas. Yang namanya komoditas punya nilai ekonomis, bisa diperjualbelikan. Nah makanya teman-teman jangan heran, Gedung Putih juga ada melihat celah itu. Tuh karena gue berulang kali berpikir gimana caranya ya kalau gue jadi Donald Trump bisa pakai Greenland, bisa ambil Greenland tanpa perlu buang-buang peluru. Peluru kan juga mahal. Ya udah, yang paling gampang apa? Kita beli aja suara warganya di sana.